100 NT, nggak boleh harga lain selain 100 NT. Itu namanya konsep biaya atau harga pokok. Nilai barang atau jasa dicatat pada harga saat transaksi tersebut terjadi. Ya, itu konsep dasar akuntansi. Ada lagi konsep accrual basis konsep. Menentukan kapan suatu transaksi harus diakui atau dicatat. Nah, itu ada dua. Ini tolong diingat-ingat ya, biasanya ini keluar di soal ujian. Jadi ketika kita mencatat itu ada yang namanya dasar tunai sama dasar accrual. Kalau dasar tunai itu transaksi dicatat ketika arus kas itu keluar atau masuk. Jadi misalnya gini, kita beli tadi botol minum 100 NT kan, kita sudah beli, bayar. Nah, itu ada kas keluar nggak? Iya, nggak apa-apa mbak, sudah saya catat. Ada kas keluar nggak 100 NT itu dari kita? Ada, halo? Ada kas keluar kan? Nah, karena ada kas keluar itu kita harus mencatatnya. Tapi misalnya kita beli botol minum 100 NT tadi itu ngutang. Nah, ngutang itu kita sudah bayar belum? Kalau kita ngutang, kita sudah bayar belum? Nah, kalau kita ngutang kita kan belum bayar, berarti kan belum ada kas keluar kan? Itu nggak boleh dicatat kalau di dasar tunai. Kalau di dasar cash basis itu ketika kita berhutang itu transaksinya nggak perlu dicatat. Karena apa? Karena kita belum mengeluarkan kas. Sama juga misalnya kita punya usaha tapi orang lain itu berhutang ke kita, kan belum ada kas masuk ke kita, itu juga jangan dicatat karena belum ada aliran kas. Itu kalau untuk dasar tunai. Sedangkan kalau untuk dasar accrual itu dicatat pada saat transaksi terjadi. Mau kasnya sudah keluar atau kasnya belum keluar, itu harus dicatat. Jadi setiap ada transaksi apapun itu, mau utang kayak piutang kayak bayar tunai atau apa, itu harus dicatat. Itu kalau dasar accrual. Jadi nggak masalah mau kasnya sudah keluar atau kasnya belum keluar, itu tetap dicatat selama itu ada yang namanya transaksi. Tapi kalau dasar tunai itu harus kalau ada arus kas masuk atau arus kas keluar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Adakah yang mau ditanyakan? Jadi bedanya dasar tunai sama dasar accrual itu jangan lupa ya. Itu biasanya keluar ujian. Jadi tolong diingat-ingat itu. Ada lagi namanya konsep kelangsungan usaha. Jadi ini berasumsi bahwa suatu perusahaan yang kita dirikan itu akan terus berjalan ke depan. Jadi kita nggak mikir kalau nanti misalnya bangkrut atau apa. Jadi ini asumsi ya. Konsep kelangsungan usaha dari suatu entitas dijamin akan berlangsung terus. Itu konsep going concern. Oke. Nah, prinsip-prinsip akuntansi. Ini generally accepted accounting principles. Ini sistem standar penilaian data keuangan suatu perusahaan dalam membuat suatu laporan keuangan. Nah, ini jadi kita dalam menyusun laporan keuangan itu mengacu ke GAAP ini. Ini kayak semacam buku panduannya. Ini kalau standar internasional. Lah kalau di Indonesia itu ada yang namanya pernyataan standar akuntansi keuangan atau biasanya di PSAK sebutannya. Jadi ini apa namanya? Bukan kayak ya semacam undang-undangnya lah, bukan undang-undang juga sih sebenarnya. Kayak apa ya? Kayak acuannya ketika kita mau bikin laporan keuangan itu harus merujuk ke sini. Jadi misalnya pencatatan tentang modal itu bagaimana nyatetnya, tentang kas, pencatatan tentang laporan laba rugi, tentang laporan arus kas atau laporan apa itu harus merujuk ke sini. Ini kalau untuk yang di Indonesia, dan kalau yang GAAP ini standar internasional, ini standar Indonesia. Tapi biasanya PSAK ini juga mengacu ke GAAP kok. Sama. Nah, kalau FASB ini Financial Accounting Standard Board ini kayak lembaganya. Jadi lembaga yang bikin GAAP, mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi. Jadi mereka tuh tugasnya ini di Amerika Serikat, tugasnya mereka adalah untuk kayak godok ininya GAAP. Jadi kira-kira gimana mencatat yang baik itu mereka orang-orang kumpulan ahlinya di bidang akuntansi. Kalau di Indonesia ada yang namanya Ikatan Akuntansi Indonesia.
Itu ya. Lanjut. Nah, sekarang ini masuk ke sini, ke persamaannya. Ini harus benar-benar dipahami dari awal, karena kalau dari awal ini nggak paham, nanti ke belakang-belakangnya bakalan bingung. Jadi tolong diperhatikan ya. Ya, jadi persamaan dasar akuntansi itu ada ini. Aktiva sama dengan hutang plus ekuitas. Pernah denger nggak ini? Persamaan akuntansi pernah tahu nggak? Aktiva sama dengan utang plus ekuitas. Ada yang pernah tahu sebelumnya? Aktiva sama dengan utang plus ekuitas. Ada yang tahu? Iya. Masih inget nggak aktiva itu apa? Ayo, ada yang inget nggak? Masa semuanya lupa? Kira-kira ada yang inget? Aktiva itu apa? Utang itu apa? Ekuitas itu apa? Ekuitas sama modal itu sama kok, Mbak. Aktiva sama dengan utang plus modal juga sama, boleh. Cuma nama lainnya aja, jangan bingung. Yuk. Kelasnya dipakai nggak ya? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Jadi ingat-ingat ya, ini persamaan aktiva sama dengan utang plus modal atau ekuitas. Boleh. Ini aktiva itu sumber dana yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi apapun yang dimiliki oleh perusahaan itu namanya aktiva. Aktiva itu nanti dibedakan jadi dua. Ada yang namanya aktiva lancar sama aktiva tetap. Ada yang pernah tahu nggak aktiva lancar itu apa, aktiva tetap itu apa? Ada yang pernah dengar aktiva tetap, aktiva lancar? Yang lain? Oke. Tetap modal perusahaan. Oke, ada yang pendapat lain, nanti saya jelaskan. Ada yang lagi yang mau berpendapat? Udah, nggak ada yang mau berpendapat lagi? Saya tunggu, silakan yang mau berpendapat. Udah, nggak ada lagi? Oke. Mana? Mbak Rikana mau jawab? Oke, jadi gini ya. Sebenarnya kas sama modal itu beda. Tolong diperhatikan. Kas sama modal itu beda. Kalau kas itu masuknya di aktiva dan